saya Liana Wijayasari, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Video ini merupakan video yang berisikan materi yang akan diujikan pada mata kuliah seminar pendidikan guru dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ismail MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pilihan yang bermakna bagi saya setelah melakukan perkuliahan selama 2 semester dan didukung dengan artefak-artefak pada topik-topik yang ada pada mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain inovasi pembelajaran, rencana tindak lanjut, dan paradigma baru terhadap makna guru. Salah satu kutipan yang saya ambil dari Seymour Papert yaitu "The role of the teacher is to create the condition for invention rather than provide ready-made knowledge", di mana peran seorang guru adalah menciptakan suatu kondisi untuk penemuan baik yang ditemukan oleh guru maupun siswa daripada menyiapkan pengetahuan yang sudah ada. Setelah saya melakukan refleksi mata kuliah yang telah saya tempuh, saya memiliki berbagai pengalaman dalam mempelajari setiap mata kuliah. Pengalaman yang bermakna muncul ketika saya mempelajari topik-topik di pendidikan profesi guru ini. Saya mendapatkan pengalaman baik secara teori maupun praktik yang membuat saya mampu memahami setiap hal yang dipelajari pada mata kuliah ini. Pengalaman tersebut dibangun melalui alur merdeka di setiap topik-topik di setiap mata kuliah, di mana pada alur tersebut diberikan berbagai kegiatan yang mengasah kemampuan dalam berpikir kritis, berkolaborasi, mendemonstrasikan, mengoneksikan, serta merealisasikan berupa aksi nyata. Refleksi yang telah saya kerjakan memberikan gambaran bahwa telah banyak hal yang saya pelajari dan diterapkan untuk menjadi guru profesional. Berdasarkan berbagai refleksi tersebut, terdapat mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman bermakna, yaitu mata kuliah Computational Thinking dan Praktik Pengalaman Lapangan 2. Pada mata kuliah Computational Thinking, saya belajar bahwa CT bukanlah sesuatu hal yang harus berhubungan dengan komputer seperti coding. Tetapi, CT merupakan cara berpikir atau cara pemecahan masalah yang efektif dan efisien. CT memberikan manfaat, diantaranya mempengaruhi pola pikir saya menghadapi suatu permasalahan. Saya mendapatkan cara berpikir yang lebih struktural dalam penyelesaian masalah, sehingga bisa mendapatkan solusi yang efektif dan optimal. Setelah ini, saya akan menjelaskan beberapa topik yang terdapat pada mata kuliah Computational Thinking yang dilengkapi dengan artefak-artefak pendukung pada topik-topik tersebut. Topik yang pertama yaitu tentang pendalaman pemahaman Computational Thinking. Pada topik ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang definisi Computational Thinking serta konsep dasar Computational Thinking. Dalam materi tersebut, dijelaskan bahwa Computational Thinking merupakan pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan teknik ilmu komputer, di mana menggunakan 4 langkah penyelesaian, dimulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pada topik ini juga diberikan materi bagaimana mencari contoh permasalahan dalam sehari-hari yang diselesaikan dengan pola berpikir Computational Thinking. Artefak pendukung pada topik ini saya ambil di bagian ruang kolaborasi, di mana saya sebagai mahasiswa melakukan diskusi kelompok untuk mencari tahu penerapan fondasi Computational Thinking dalam kehidupan sehari-hari. Saya diharuskan memiliki pemikiran yang sistematis untuk menentukan 4 langkah penyelesaian dengan menggunakan konsep dasar Computational Thinking. Berikut link untuk artefak pendukung pada topik 1. Dengan memahami materi pada topik ini, kita sebagai calon guru profesional dapat mengintegrasikan pendekatan pemikiran komputasi dalam pembelajaran dan menuntut kreativitas dalam meramu sebuah pelajaran agar menjadi lebih bermakna.
keterampilan menerapkan inovasi pembelajaran melalui computational thinking yang bisa dikembangkan dan diterapkan menggunakan media komputer maupun tidak menggunakan media komputer. Kita dapat menggunakan teknik berpikir komputasi dalam permasalahan sehari-hari. Ketika kita sudah terbiasa dengan computational thinking, kita akan lebih berpikir kritis sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan dengan baik, efektif, dan efisien. Setelah mempelajari pendalaman terkait computational thinking, pada topik ini saya semakin termotivasi untuk membuka pola pikir saya untuk lebih mendalami dan mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan computational thinking. Topik selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah topik 2, yaitu computational thinking dalam kurikulum. Pada topik ini, mahasiswa mempelajari computational thinking dalam kurikulum merdeka dan posisi computational thinking dalam tatanan global. Dalam topik 2 ini, membahas mengenai peningkatan capaian pembelajaran computational thinking pada masing-masing jenjang mulai dari PAUD sampai ke SLB. Untuk jenjang SD masuk ke dalam fase A sampai C. Dalam kurikulum SD, computational thinking diintegrasikan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Artefak pada topik 2 ini saya ambil pada bagian eksplorasi konsep, di mana mahasiswa harus mampu menentukan peningkatan capaian dari fase A sampai C. Kemudian menelaah capaian pembelajaran pada fase A sampai C tersebut untuk menentukan kata kunci yang membedakan pada masing-masing fase. Berikut link artefak pendukung pada topik 2. Salah satu program yang sudah menerapkan computational thinking adalah Merdeka Belajar. Zaman sekarang juga sekolah-sekolah sudah mulai menerapkan computational thinking dengan menciptakan terobosan-terobosan dalam mengaitkan berbagai konten pelajaran. Hal ini sudah banyak dilakukan, salah satunya pada pelaksanaan proyek di sekolah-sekolah dasar. Computational thinking menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, khususnya dalam mempersiapkan peserta didik kita menghadapi masa depan mereka dengan terampil, sehingga dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Topik selanjutnya yaitu topik 3, computational thinking dalam problem solving. Pada topik ini, mahasiswa belajar menerapkan computational thinking untuk melakukan sebuah problem solving atau pemecahan masalah. Di sini, mahasiswa juga mencoba menyelesaikan masalah dengan menerapkan computational thinking untuk soal tantangan BEBRAS dan soal tes PISA atau AKM. Dengan computational thinking, kita akan berpikir dengan tepat dan logis untuk memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat dan tepat. Salah satu aplikasi penerapan berpikir computational thinking dapat kita aplikasikan dalam penyelesaian soal BEBRAS, PISA, dan AKM. Soal-soal yang digunakan pada tantangan BEBRAS, AKM, dan PISA dirancang dengan tingkat berpikir dan analisis yang tinggi. Soal seperti ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih peserta didik dalam bidang informatika dan computational thinking. Namun, terdapat perbedaan antara soal-soal BEBRAS, AKM, dan PISA. Sehingga, kita sebagai seorang guru profesional harus mampu memberikan arahan yang tepat bagi peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Artefak pendukung pada topik 3 yaitu saya ambil pada bagian koneksi antar materi topik 3 sub 3. Berdasarkan pengalaman mahasiswa dalam menyelesaikan soal BEBRAS dan PISA atau AKM,
Mahasiswa kemudian mencari persamaan dan perbedaan tipe soal bebas dan bisa ataupun AKM. Kemudian, mahasiswa juga harus tahu bagaimana kesamaan langkah penyelesaian dari kedua jenis persoalan tersebut. Menjadi suatu pengalaman yang berharga dengan mencoba menyelesaikan soal bebas, PISA, dan AKM. Soal-soal tersebut memiliki kesamaan berupa tingkat kerumitan yang tinggi. Kemudian salah satu upaya penyelesaiannya dapat menggunakan analisis fondasi computational thinking, yaitu yang meliputi 4 langkah. Kesamaan di antara kedua jenis soal bebas dan PISA terletak pada pemecahan masalah soal. Pada soal bebas dan PISA, kita diharuskan untuk memahami titik permasalahan soal terlebih dahulu. Selanjutnya akan diterapkan beberapa fondasi computational thinking untuk memecahkan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dalam segi pemecahan masalah soal bebas dan PISA tidak jauh berbeda, karena masih menggunakan computational thinking di dalamnya. Topik terakhir yang akan saya bahas pada mata kuliah Computational Thinking yaitu topik 6, Computational Thinking dalam mata pembelajaran. Penggunaan Computational Thinking dapat diintegrasikan pada semua mata pelajaran, tetapi tidak dalam semua bidang. Computational Thinking sangat berperan penting dalam penyiapan generasi di era penggunaan teknologi. Upaya utama yang dilakukan adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengarahkan peserta didik untuk dapat berpikir terstruktur, kritis, dan logis. Dengan pendekatan computational thinking, dapat menjadi salah satu model yang dapat dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan tersebut. Mengintegrasikan computational thinking baik pada materinya ataupun proses pembelajarannya dengan tujuan mengasah kemampuan peserta didik dalam mengekspresikan kemampuan berpikir secara terstruktur dan pemahaman aspek sintaksis maupun semantik sehingga membentuk kebiasaan peserta didik untuk berpikir logis dalam setiap mata pelajaran. Integrasi computational thinking dapat diaktualisasikan melalui sebuah RPP Kurikulum 2013 maupun modul ajar Kurikulum Merdeka. Pada pertemuan topik 6, saya mempresentasikan rancangan modul ajar yang telah saya buat dan telah terintegrasikan dengan 4 fondasi computational thinking. Dilihat berbagai bidang computational thinking dapat diterapkan pada beberapa mata pelajaran, dan salah satu integrasi computational thinking saya lakukan pada mata pelajaran tematik. Saya bersama dengan kelompok saya memodifikasi materi ajar dengan mengintegrasikan computational thinking ke dalam materi bahasa Indonesia tentang pokok pikiran dan informasi penting dalam teks non-fiksi, juga pada materi IPA pada bagian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Modifikasi materi ajar menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan membuat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari siswa-siswa dengan dibentuk secara heterogen. Bersama kelompok kecilnya, siswa akan melakukan kegiatan diskusi untuk memecahkan suatu masalah dengan menerapkan 4 fondasi computational thinking dalam proses diskusinya. Setelah itu, hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas sehingga semua siswa dapat mengetahui bagaimana suatu kelompok tersebut menyelesaikan masalahnya. Pengintegrasian computational thinking dapat dilakukan mulai dari pembuatan modul ajar, lembar kerja peserta didik, dan asesmen yang dilakukan oleh guru dalam menilai siswa. Integrasinya dapat berupa menganalisis tiap-tiap kegiatan
dan mengkategorikan kegiatan tersebut pada fondasi computational thinking 4 langkah. Selain mata kuliah computational thinking, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah lain, yaitu praktik pengalaman lapangan 2. Pada saat kegiatan PPL 2, mahasiswa melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan mengajar maupun kegiatan non-mengajar. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang didapat pada saat perkuliahan. Pada saat PPL 2, mahasiswa melakukan kegiatan non-mengajar, yaitu terlibat langsung pada kegiatan-kegiatan di luar jam pembelajaran. Terdapat beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, melatih paduan suara yang diikuti oleh kelas 5 dan 6. Paduan suara ini nantinya akan ditampilkan pada kegiatan perpisahan kelas 6. Lalu kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan pesantren kilat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kegiatan ini diikuti oleh siswa yang beragama Islam. Sedangkan untuk siswa yang beragama lain akan disediakan kegiatan sesuai dengan agama masing-masing. Selanjutnya, kegiatan upacara Hari Pendidikan Nasional, di mana pada upacara ini petugas upacara diisi oleh seluruh guru dan mahasiswa PPL. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa PPL mendapatkan tugas sebagai petugas upacara bagian pengibar bendera. Lalu, kegiatan non-mengajar terakhir yaitu mahasiswa PPG juga mengajarkan pramuka dengan 2 materi. Yang pertama, materi sandi Morse, baik Morse peluit ataupun menggunakan bendera Morse. Untuk materi yang kedua, mahasiswa juga mengajarkan tentang tanaman obat-obatan atau tanaman toga. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan kepada siswa tentang lingkungan sekitar yang dapat mereka manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Refleksi pada mata kuliah Computational Thinking, tepatnya pada topik 6, merupakan kegiatan mengintegrasikan computational thinking ke dalam mata pelajaran dengan kegiatan menyusun modul ajar atau RPP. Refleksi ini sejalan dengan mata kuliah lain, yaitu praktik pengalaman lapangan 2 yang saya dapat pada semester 2 ini, di mana saya sebagai guru model diharuskan menyusun rancangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Karena sudah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka bentuk pembelajaran yang sifatnya hanya ceramah, di mana siswa hanya sekedar menjadi pendengar, sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang ini. Bentuk pembelajaran yang cocok untuk era ini adalah penggunaan model pembelajaran problem-based learning maupun project-based learning. Setelah saya menjabarkan 2 mata kuliah yaitu Computational Thinking dan PPL 2, selanjutnya saya akan menjabarkan tentang desain invensi atau inovasi pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang dapat saya tarik sebagai pembelajaran yang bermakna, yaitu di mana saya menerapkan hal yang telah saya pelajari dalam proses perkuliahan selama 2 semester ini. Tepatnya pada mata kuliah Computational Thinking topik 6 yang membahas tentang integrasi Computational Thinking ke dalam mata pelajaran. Berdasarkan artefak yang telah saya kerjakan pada topik-topik tersebut, bahwa dalam mengintegrasikan CT dapat menggunakan model pembelajaran seperti problem-based learning atau project-based learning.
Hal ini saya terapkan ketika melakukan kegiatan PPL 2. Selain menggunakan model pembelajaran yang dapat mengajak siswa menjadi lebih aktif, saya juga melakukan pembelajaran dengan melibatkan berbagai perangkat teknologi dan media pembelajaran berbasis audio, video, teks, dan visual. Penerapan model dan media tersebut sangat membuat siswa menjadi antusias dalam belajar, semangat dalam bekerja sama dengan kelompoknya, dan meningkatkan motivasi belajar. Selain itu, siswa akan melatih keberaniannya untuk tampil di depan kelas guna mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, terdapat desain invensi atau inovasi pembelajaran yang dapat saya lakukan sesuai dengan hasil refleksi saya pada mata kuliah Computational Thinking dan PPL 2. Desain invensi atau inovasi pembelajaran tersebut yaitu: yang pertama, menyusun RPP atau modul ajar dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau project based learning. Sebenarnya dua model pembelajaran ini sudah sering dilakukan pada kelas-kelas yang menggunakan kurikulum merdeka. Tetapi untuk saat ini kurikulum merdeka masih diterapkan pada kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan kelas-kelas lain masih banyak yang menggunakan model pembelajaran seperti guru ceramah di depan kelas dan siswa hanya mendengarkan saja. Sehingga siswa tidak tertarik untuk mempelajari materi yang sudah diajarkan. Dengan menerapkan dua model pembelajaran ini, menjadikan siswa lebih aktif, guru lebih inovatif, dan pembelajaran dilakukan menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menggunakan metode yang lebih beragam. Contohnya seperti metode bermain peran, permainan berkelompok, atau presentasi, sehingga siswa terlatih untuk meningkatkan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Kegiatan bermain peran dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh nyata kepada siswa tentang materi yang sedang diajarkan. Dengan diberikan contoh nyata atau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, siswa menjadi lebih aktif, menjadi tertarik dengan apa yang sedang diajarkan oleh gurunya, dibandingkan hanya dengan membaca materi di buku atau mendengarkan ceramah dari guru. Yang ketiga, memaksimalkan perangkat digital yang tersedia di sekolah untuk membangkitkan penggunaan perangkat pembelajaran seperti LCD proyektor, speaker, laptop atau komputer untuk meningkatkan perhatian dan semangat siswa. Seperti kita ketahui, kita sudah berada di zaman yang canggih teknologi, di mana kebanyakan siswa sudah sering memegang handphone. Hal ini menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian siswa. Bisa menggunakan laptop, komputer, atau hanya speaker untuk memutar lagu atau materi-materi yang dapat didengar oleh siswa. Alangkah lebih baik penggunaan LCD proyektor juga sering dilakukan di kelas, karena dengan menggunakan audio visual, siswa menjadi lebih senang untuk belajar di kelas. Yang keempat, mengintegrasikan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa. Seperti halnya bermain peran, mengintegrasikan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa di kehidupan sehari-hari menjadikan pemikiran siswa lebih mudah memahami suatu materi. Hal ini juga akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang terkesan sulit atau bahkan siswa tidak senang dengan mata pelajaran tersebut. Hal ini dapat dilakukan guru dengan menceritakan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, rencana tindak lanjut
Yang akan saya lakukan adalah membuat modul ajar pada kelas 4. Saya mengambil kelas 4 karena sudah menggunakan kurikulum Merdeka pada pembelajarannya. Sehingga model pembelajaran problem based learning dapat saya terapkan di pembelajaran ini. Materi yang saya gunakan yaitu materi jual beli dan kegiatan ekonomi. Sebenarnya materi ini sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari siswa. Namun, dengan penerapan model ceramah, hanya membuat siswa menghafal dan tidak paham secara menyeluruh tentang materi ini. Sehingga penerapan problem-based learning sangat cocok pada materi ini untuk membuka pemikiran siswa menjadi lebih kompleks dengan memberikan contoh-contoh nyata pada materi yang diajarkan. Modul ajar yang saya rancang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan mengintegrasikan metode bermain peran. Kedua hal tersebut juga didukung dengan penggunaan multimedia, di mana siswa akan melihat video pembelajaran sebelum melakukan kegiatan bermain peran. Dengan kegiatan bermain peran ini, siswa akan memerankan proses produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Dengan kegiatan bermain peran ini, siswa akan lebih mudah memahami bagaimana alur dari produksi, distribusi, sampai kegiatan konsumsi dengan menerapkan kegiatan kehidupan sehari-hari yang sering dilihat atau dilakukan siswa. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok untuk menerapkan computational thinking ke dalam proses pembelajaran. Siswa akan berlatih untuk memecahkan masalah secara bertahap dengan bekerja sama dalam kelompok kecil dan mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Kemudian, setelah siswa melakukan kegiatan berkelompok dan mempresentasikan hasilnya, guru akan memberikan soal evaluasi kepada siswa untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman siswa setelah menerapkan model problem-based learning dan digabungkan dengan kegiatan bermain peran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kemampuan siswa baik dari segi kognitif, psikomotorik maupun afektifnya. Berikut link model ajar kelas 4 yang sudah saya rancang sebagai rencana tindak lanjut pada kegiatan ini. Setelah saya melakukan refleksi dari mata kuliah Computational Thinking dan PPL 2, kemudian menyusun desain inovasi pembelajaran, dan menyusun rencana tindak lanjut, saya akan menjelaskan tentang paradigma baru terhadap makna guru. Tugas guru bukan hanya memberikan pembelajaran dari sumber belajar ke peserta didik. Sumber belajar dapat berupa buku atau materi-materi yang didapatkan dari internet. Akan tetapi, guru juga bertugas menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Karena setiap peserta didik memiliki kodrat yang berbeda-beda. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarso song tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Peran guru sangatlah kompleks, tidak hanya mengajarkan materi, tetapi guru adalah pengganti orang tua siswa di sekolah. Sesuai dengan pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran berpusat pada siswa, yang mana setiap siswa akan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Disinilah peran guru sangat besar untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh siswa dan apa yang dimiliki oleh guru, baik dari lingkungan sekolah maupun dari lingkungan sekitar sekolah. Berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan mendukung kegiatan-kegiatan siswa di kelas, sehingga guru dapat memanfaatkan berbagai hal yang dapat digunakan di pembelajarannya.
Guru harus mampu merealisasikan praktik pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21 ini. Memerdekakan bukan berarti memberikan kebebasan yang penuh kepada siswa untuk melakukan segala hal. Namun, guru harus bisa memberikan contoh, mengarahkan, menuntun, dan memberikan suatu materi atau dukungan untuk meningkatkan kemampuan siswa baik dari segi afektif, psikomotorik maupun kognitifnya. Namun tidak lupa untuk selalu mendukung siswa dalam proses penguatan karakter seperti yang sedang digaung-gaungkan sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila. Karena hal itu juga sangat dibutuhkan oleh siswa untuk kehidupannya di masa depan, di mana karakter yang baik akan mengantarkan siswa menjadi orang yang berguna baik bagi keluarga, nusa, dan bangsa. Praktik pendidikan tersebut diantaranya dengan memberikan kesempatan peserta didik menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti halnya kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu kegiatan berkelompok, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Hal tersebut merupakan salah satu contoh yang dapat digunakan oleh guru di kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan seiring berjalannya waktu, siswa menjadi lebih berani dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian dengan mendengarkan presentasi dari teman-temannya, siswa akan mendapatkan apresiasi atau memberikan apresiasi kepada orang lain, sehingga dapat melatih rasa menghargai antar sesama dan toleransi yang semakin baik untuk lingkungannya. Kemudian pembelajaran berbasis teknologi juga harus diajarkan dalam pembelajaran agar kreativitas dan inovasi peserta didik dapat tersalurkan. Tidak hanya bermain di alam, tetapi penggunaan teknologi juga harus dilakukan di kelas, sehingga siswa bisa mengetahui kemajuan dunia dengan penggunaan teknologi seperti laptop, komputer, LCD proyektor, maupun speaker. Dengan penggunaan media elektronik tersebut, siswa menjadi lebih bersemangat dalam proses pembelajaran dan guru mendapatkan berbagai sumber belajar tidak hanya dari buku. Sehingga tugas-tugas guru sekarang tidak hanya mengajarkan dari buku, tetapi harus bisa merancang pembelajaran dengan berbantuan berbagai media pembelajaran. Sekian yang sudah saya jabarkan, dimulai dari mata kuliah yang bermakna bagi saya selama proses perkuliahan 2 semester ini, kemudian didukung oleh artefak-artefak pendukung pada masing-masing topik, kemudian bagaimana mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sudah saya dapat di perkuliahan ke dalam proses PPL 2, lalu perancangan desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut, kemudian yang terakhir yaitu paradigma baru terhadap makna guru. Sekian dari video kali ini, terima kasih. Saya Liana Wijayasari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.